Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Hari ini tetap semangat ya mengikuti pembelajaran secara daring. Ada baiknya sebelum mengikuti pelajaran terlebih dahulu absen dulu ya nak, jangan lupa. Hari ini kita akan belajar pembelajaran teknologi jaringan berbasis luas WAN untuk kelas 11 TKJ. Jadi di pertemuan bab 1 ini kita akan membahas pemahaman dasar jaringan berbasis luas WAN. Kita akan mempelajari mengenal teknologi jaringan berbasis luas ini. Ada 4 yang akan kita pelajari pagi ini, yaitu yang pertama, perkembangan jaringan berbasis luas. Yang kedua, kegunaan teknologi jaringan berbasis luas. Yang ketiga, klasifikasi koneksi jaringannya. Dan yang terakhir itu ada keunggulan dan kelemahannya. Jadi ada 4 yang akan kita bahas pagi ini. Yang pertama, jaringan berbasis luas menjadi jaringan yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan bisa saling terhubung antara jaringan dari jarak jauh. Jaringan berbasis luas atau jaringan WAN biasa disebut Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area besar. Sebagai contoh, jaringan komputer antar wilayah, kota, bahkan negara. Jadi udah tahu kan apa yang dimaksud dengan WAN? WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal yang satu dengan lokal yang lainnya. Perkembangan jaringan berbasis luas WAN. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer. Karena memiliki mahalnya harga perangkat komputer, maka ada tuntutan sebuah komputer harus melayani beberapa terminal. Dari sinilah muncul konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TTS, atau biasa disebut dengan Time Sharing System. Bentuk pertama kali jaringan network komputer diaplikasikan. Yang kedua, kita akan membahas kegunaannya, kegunaan teknologi jaringan berbasis luas. Yang pertama, dapat mengoperasikan jaringan area dengan batas geografis yang sangat luas. Yang kedua, memungkinkan akses melalui interface serial yang beroperasi pada kecepatan yang rendah. Yang ketiga, memberikan koneksi full time atau yang biasa disebut selalu on. Teknologi WAN mendefinisikan koneksi perangkat-perangkat yang terpisah oleh area yang sangat luas, yang menggunakan transmisi, perangkat, dan protokol yang berbeda. Yang ketiga, klasifikasi koneksi jaringan berbasis luas WAN. Di sini kita akan membahas jenis-jenisnya apa saja yang terdapat di dalam koneksi ini. Yang pertama, packet switching, yaitu adalah sebuah jalur komunikasi yang berdasarkan pada transmisi data dalam paket-paket yang memungkinkan data dari berbagai alat pada network untuk berbagi kanal komunikasi secara serentak. Yang kedua, layset line, disebut juga point-to-point atau dedicated connection, yang biasa disebut dengan koneksi yang disediakan khusus untuk pelanggan, di mana bandwidth-nya khusus untuk pelanggan itu saja. Nah, yang terakhir ada namanya circuit switching, yaitu jalur komunikasi yang digunakan dengan network dial-up seperti VVV dan ISDN, yang harus melakukan setup pada kondisi terlebih dahulu sebelum melewatkan data yang sama seperti melakukan panggilan telepon. Yang terakhir, keunggulan kelemahan jaringan berbasis luas. Di sini kita akan membahas keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama, keunggulan terlebih dahulu. Ada 3 keunggulan jaringan berbasis luas ini. Yang pertama, hal-hal yang mahal seperti printer atau saluran telepon ke internet. Yang kedua, ini dapat berbagi informasi atau file. Dan yang ketiga, pesan dapat dikirim dengan sangat cepat. Yang terakhir, kita akan membahas kelemahan dari jaringan berbasis luas ini. Yang pertama itu ada keamanannya.
Yang ketiga, cara memelihara jaringannya. Dan yang ketiga itu sangat mahal. Jadi inilah keunggulan dan kelemahan jaringan berbasis luas WAN. Sekian dan terima kasih. Jadi kalau sudah memahami, ada baiknya pelajari lagi pelajaran ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyain langsung kepada Ibu Ena atau japri aja ke WA Ibu. Sekian dan terima kasih. Selamat memahami.